Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jazar Aufa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah data management saya, yakni menentukan modal terbaik dalam prediksi customer churn dalam kursus online. Latar belakangnya di sini dengan perlakuan pembelajaran daring bagi pelajar tentu akan meningkatkan pengguna kursus belajar online. Persaingan ketat akan terjadi sehingga banyak pelanggan yang beralih ke kompetitor. Data yang ada pada perusahaan yang telah dihimpun bertahun-tahun tentu bisa digunakan sebagai informasi untuk mengurangi jumlah pelanggan dan can dengan machine learning. Customer yang adalah persentase pelanggan yang berhenti menggunakan produk dan layanan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Solusinya di sini adalah menemukan customer prediction terbaik yang dihasilkan pada setiap model yang digunakan. Ada logistic regression, random forest, dan extreme gradient boost atau SG-boost. Langkah-langkahnya seperti ini, kita EDA atau ekspor data terlebih dahulu, kemudian pre-processing, pemodelan dan menentukan mana sih model yang terbaik dalam melakukan customer churn prediction. Kita langsung saja pada prakteknya di sini. Yang pertama saya akan mengimport beberapa library yang saya gunakan. Yang pertama adalah import pandas. Pandas ini digunakan seperti persiapan data sebelum diproses. Ada juga matplotlib untuk menggambarkan plot dan seabird untuk memberikan warna agar plot terlihat lebih menarik. Kemudian saya juga mengimport beberapa library dari model yang saya gunakan, yakni di sini ada seperti logistic regression, random forest, dan gradient boosting classifier. Kemudian lakukan load data. Di sini load data saya simpan pada variabel dataset. Data yang saya gunakan sebelumnya saya simpan pada Google Drive. Kemudian saya panggil pada codingan ini dengan seperti ini, nama filenya customerchurn_data.csv. Kemudian kita bisa menampilkan 5 data teratas dengan menggunakan dataset.head. Kita masuk pada exploratory data analysis. Yang pertama kita memvisualisasikan persentase pelanggan dan can atau tidak. Berdasarkan hasilnya di sini, ternyata banyak sekali pelanggan yang beralih ke kompetitor lain dibandingkan tetap stay pada kursus belajar online, yakni sebesar 74% yang can dan 26% yang tidak atau tetap stay pada jasa yang ditawarkan. Kemudian kita juga bisa mengeksplor data dengan variabel numerik seperti ini. Dengan memanggil data sebelumnya, kita simpan pada variabel dataset. Akan tampil seperti ini, tagihan per bulan, totalnya, dan di sini juga ada jumlah pelanggan yang berlangganan pada kursus belajar online. Kemudian kita bisa juga melakukan explore data pada variabel kategori. Ada banyak di sini. Kita bisa menentukan mana pelanggan yang can dan tidak. Setelah itu kita lakukan pre-processing atau langkah sebelum melakukan pemodelan. Yang pertama di sini adalah kita meremove atau menghapus kolom yang tidak perlu. Kita simpan hasil hapus kolomnya pada variabel remove_data. Kemudian kita menggunakan fungsi drop untuk menghapus kolomnya. Di sini kolom yang dihapus adalah customer ID dan update add. Sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian lakukan encoding data. Di sini kita menggunakan data yang sudah dihapus kolomnya tadi untuk melakukan proses encoding, yakni merubah variabel data yang masih berbentuk string ke variabel yang berbentuk numerik. Seperti ini kita run. Setelah itu kita lakukan splitting, yakni membagi data menjadi data train dan data testing. Data trainingnya kita bagi sebanyak 70% dan data testingnya sebanyak 30%. Di sini bisa dituliskan 0,3. Gunakan fungsi train test split sebagai fungsinya.
Untuk menampilkan apakah persebarannya sudah benar atau belum, kita bisa menggunakan grand value count. Kita run langsung seperti ini, jadi sudah pas. Kemudian kita masuk pada pemodelan. Kita pertama gunakan logistic regression. Di sini gunakan logistic regression sebagai identitas dari modelnya, kemudian simpan pada log_model. Kita run seperti ini, kemudian kita lihat performansinya dalam fase training. Kita bisa menyimpannya pada model predict di sini untuk memprediksi. Akurasinya 79%. Kemudian kita juga bisa menggambarkan plot dari model yang kita buat. Ada beberapa kondisi di sini, ada pelanggan yang tentang prediksinya can atau tidak can dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan output atau uji performansi pada fase testing menggunakan model logistic regression. Akurasinya sebesar 100% pada fase training. Ini berbentuk berbentuk confusion matrix ya. Kemudian kita tampilkan juga plotnya pada fase training seperti ini, prediksinya dan kejadian yang sebenarnya seperti ini. Kemudian output pada fase testing menggunakan selanjutnya yakni pembuatan model pada random forest classifier, yakni melatih model random forest classifier sebagai identitas modelnya, kemudian kita simpan pada rdf_model, kita run, kita lihat performansinya dengan menggunakan rdf model.predict pada fase training. Hasilnya akurasinya 100%. Kemudian kita juga bisa gambarkan plotnya di sini. Di sini prediksi dari datanya sekian dan kejadian sebenarnya sekian. Kemudian kita juga bisa melakukan output pada performansi fase testing pada model random forest. Di sini akurasi yang dihasilkan jadi 77%. Untuk plotnya seperti ini. Predicted label, hasil prediksi, dan true label, kejadian yang sebenarnya. Kemudian lanjut pada pembuatan model gradient boosting classifier. Di sini kita bisa melatih model gradient boosting sebagai identitas dari modelnya. Kita simpan pada variabel gpt_model. Kita latih dulu dan temukan hasil akurasinya. Di sini untuk fase training pada model, untuk outputnya seperti ini 82%. Kemudian kita juga bisa membuat plotnya pada fase training. Kemudian kita tentukan outputnya juga, akurasinya 79%, dan gambar juga plotnya pada fase testing menggunakan model gradient boost. Kemudian untuk menentukan kira-kira mana model yang terbaik, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, model overfitting, yakni mampu memprediksi sangat baik pada fase training dan fase testing. Kemudian ada juga mampu memprediksi dengan baik pada fase testing namun tidak pada fase training, disebut dengan underfitting. Ada juga appropriate fitting yang mampu memprediksi sangat baiknya pada fase testing dan fase training. Seperti ini gambar visualisasinya. Kemudian kita tentukan di sini untuk model logistic regression fase trainingnya 79%, testingnya 79%, dan forest trainingnya besar namun testingnya kecil 77 tadi 77. Di sini ekstrim trainingnya besar dan testingnya kecil juga 78. Jadi yang dinilai sebagai model yang terbaik dalam melakukan customer prediction yakni logistic regression, karena di sini model ini mampu memprediksi sama baiknya pada fase training dan fase testing dengan akurasi yang sama 79% dan
dan 79%